proses gue untuk memulihkan kembali kepercayaan diri itu sesungguhnya dimulai ketika gue menyadari satu hal ya, yang paling utama nih, yaitu kepercayaan diri merupakan sebuah penghargaan yang diberikan oleh esensi jiwa terdalam lu, karena lu telah mampu membuktikan diri untuk terus menghormati inner world lu, mengenalnya, serta tidak mengkhianatinya nih ya, ketika lu sedang mengarungi realita ya, atau dunia kedua ya, apalagi dunia ketiga gitu. Jadi dulu tuh gue pikir manusia itu kan ya, ini sih sebenarnya juga merupakan pikiran yang gue download ya dari masyarakat umum gitu, bahwa kita sering mendengar kan bahwa manusia itu adalah kertas kosong, seolah-olah apa yang terjadi secara internal di dirinya itu merupakan sesuatu yang bisa lu program seenaknya aja gitu, bisa lu latih ya, nanti dia harus beradaptasi ketika diberikan trigger A, B, dan C gitu. Pokoknya manusia itu bisa mengatur responnya seenaknya aja gitu, tanpa menyadari bahwa ya dia itu gak pernah menjadi kertas kosong. Ada fungsi-fungsi bawaan di dalam dirinya yang bekerja secara luar biasa cerdas gitu, untuk membuat si manusia ini tetap bisa menjalankan kehidupannya secara rasional ya, secara waras dan juga secara damai gitu kan. Nah makanya pemikiran bahwa manusia itu adalah kertas kosong merupakan sebuah pemikiran yang saat ini udah tidak gue percayai lagi ya di dalam pikiran, sudah gue tanggalkan nih. Karena gue melihat dunia inner world manusia itu merupakan dunia aktif, bukan dunia pasif yang bisa seenaknya lu modifikasi gitu. Dan kebetulan karena gue pun juga sebenarnya tidak bisa memastikan apakah ini terjadi di setiap kondisi inner world manusia ya, tapi gue secara personal itu adalah pribadi yang sama sekali gak bisa berfungsi ya secara apa ya, secara normal gitu atau secara waras di dunia nyata kalau si elemen-elemen di dalam inner world gue ini belum mencapai keselarasannya gitu. Nah makanya gue tuh jadi mulai berpikir juga, apakah banyaknya persoalan sosial yang terjadi di masyarakat gitu, terkait bagaimana perilaku-perilaku, misalnya ya perilaku-perilaku manipulatif atau kemunafikan itu menjadi, ya ini mohon maaf ya, memang harus kita akui menjadi salah satu tantangan yang harus dijalani atau dilampaui gitu oleh manusia Indonesia. Ya bisa jadi karena selama ini kita mungkin aja belum punya respect nih terhadap inner world diri kita sendiri nih. Dan kita mencoba untuk memprogramnya secara ugal-ugalan gitu agar bisa sesuai dengan ekspektasi dari realita dari dunia kedua. Padahal sebenarnya program-program itu tidak pernah sesuai dengan jati diri kita gitu. Nah ini paradigma baru yang gue pikir harusnya bisa kita teliti secara bersama gitu. Apakah memang jangan-jangan ya ada paradigma-paradigma yang selama ini beredar secara umum di masyarakat yang sebenarnya tidak pernah sesuai dengan inner world ataupun ya kalau mau ditarik lebih dalam lagi esensi jiwa dari masyarakat Indonesia gitu kan misalnya, sehingga akhirnya kok kita kayaknya susah banget nih ya untuk bersinergi bersama ya dalam membangun negara kita sendiri gitu kan. Tapi anyway, gue gak akan membahas secara lebih luas lagi ya terkait dampak dari ketidakmampuan manusia untuk merespek ya inner world-nya secara makro. Itu akan menjadi bahasan di video lain aja. Gue akan kembali ke pembahasan perjalanan gue untuk memahami dunia internal diri gue sendiri. Nah, jadi di sini gue jadi sadar bahwa inner world itu pada dasarnya menuntut rasa hormat nih dari manusia yang memposesinya gitu kan. Karena memang tidak ada pihak lain lagi yang bisa diminta tolong gitu selain dari manusia itu sendiri kan. Itu satu. Dan kedua, gue rasa saat ini kita harus mulai memandang bahwa manusia itu secara bawaan sebenarnya sudah memiliki kecerdasan-kecerdasan yang harus dibuka tuh ya satu persatu, yang justru kecerdasan manusia itu bukan dilihat dari oke, apa nih demand yang ada ya di dunia nyata gitu, kemudian kita memaksakan manusia untuk fit in dengan demand itu, nggak demikian. Tapi justru dunia nyata itu harus merepresentasikan kualitas tertinggi dari bagaimana seorang manusia itu mampu mengasah atau membuka ya segala macam kondisi inner world-nya gitu, termasuk talenta nanti ya, termasuk berbagai macam kecanggihan-kecanggihan yang sudah tertanam tuh di dalam esensi jiwanya. Justru itu yang harus menjalar ke dunia kedua, bukan kebalik gitu ya. Kalau gue pikir sih harusnya demikian.
Dari pemahaman dan juga kesadaran ini, gue akhirnya sadar kalau dunia internal manusia atau inner world seorang manusia itu tuh menuntut rasa hormat dan juga kedekatan yang intim gitu dari manusia yang memposesinya atau memilikinya kan. Karena ya nggak bisa lagi tuh dibebankan tanggung jawab tersebut kepada manusia-manusia lain kan. Nggak mungkin kan gue merasakan internal world dari manusia lain gitu. I couldn't do that. Cuman dia seorang nih yang benar-benar bisa merasakan ya keberadaan si inner world itu kan. Dan itu merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri ya oleh setiap makhluk hidup di dunia ini kan. I used to have zero respect ya for my inner world. Jadi gue nggak ngerti, gue nggak mengenal, karena kan yang gue tahu juga cuma melawan dia gitu. Padahal sebenarnya kalau gue mau tarik ya pemikiran yang lebih jauh, sesungguhnya inner world itu adalah kompas adaptasi dari manusia. Dan gue pikir manusia itu adalah sebuah makhluk yang sangat amat adaptif ya. We are actually highly adaptive. Itulah kenapa kita bisa bekerja sama ya dan membangun peradaban kita sampai sekompleks ini nih. Nah cuma masalahnya ketika kita beradaptasi tanpa menghormati ya si elemen-elemen yang sudah menjadi fitrah dasar gitu ya di dalam inner world manusia, justru akhirnya ya kemampuan adaptasi kita itu berdampak negatif gitu untuk society dan tentunya untuk diri sendiri juga gitu. Ujung-ujungnya malah jadi maladaptif kan. Soalnya nggak bisa dipungkiri ya, memang di dunia nyata atau di realita manusia itu seringkali dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi baru ya, beradaptasi dengan cara atau gaya hidup baru. Yang sebenarnya kita juga harus lebih eling atau lebih sadar bahwa bisa jadi tuntutan-tuntutan adaptasi itu sebenarnya memiliki parameter-parameter yang tidak manusiawi. Ini tuh bisa lu rasakan kalau lu sudah punya relasi yang mendalam dengan inner world lu ya. Jadi lu tuh punya kompas nih untuk menilai apakah ini sesuatu yang harus kita adaptasikan atau justru harus kita tinggalkan gitu ya. Malah kita harus berinovasi nih untuk mencari solusi-solusi yang lebih manusiawi gitu, agar tuntutan-tuntutan di dunia nyata juga tuntutan-tuntutan yang manusiawi. Tapi kalau misalnya lu tidak memiliki relasi yang mendalam dengan inner world lu, biasanya lu juga akan turut mengabuse si kemampuan adaptasi itu dengan ya sudah pokoknya lu beradaptasi aja tuh ya sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi yang disematkan di realita gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita mau lihat secara makro belum tentu loh si tuntutan-tuntutan untuk adaptasi itu berasal secara natural ya, atau secara alamiah gitu akibat dari pergeseran dinamika alam semesta. Bisa aja itu sebenarnya juga cuman rekayasa sosial gitu kan. Karena ada kepentingan dari para pemimpin-pemimpin tertentu yang ingin masak ya untuk bisa turut mewujudkan agendanya. Dan gak jarang ya si penyalahgunaan kemampuan adaptasi oleh para pemimpin ini itu dilabeli oleh terminologi-terminologi progresif gitu kan. Misalnya seperti kemajuan zaman, perubahan teknologi, kemajuan society, manusia progresif gitu. Jadi kalau lu beradaptasi atau lu dengan cepat masuk ke dalam dunia ini, lu adalah manusia yang paling pertama gitu. Bisa dibilang secara kualitas adalah orang yang sangat terbuka dengan segala macam perubahan gitu-gitu kan. Ya padahal sebenarnya lu tuh cuma dimanfaatkan gitu. Biar lu cepet-cepet masuk ke dalam ya kapal kepentingan yang sama gitu. Tahapan pertama yang gue lakukan untuk memulihkan kembali ya rasa kepercayaan diri itu adalah dengan melatih self-respect ya. Self-respect itu adalah sesuatu yang dulu gue nggak pahami, dan gue pikir rasa hormat itu kan dimulai ketika seorang tuh mau mengenal, mau mempelajari, serta memahami ya fungsi ataupun manifestasi dari sesuatu gitu kan. Walaupun dalam perjalanannya lu bisa aja nggak sepakat dengan karakter-karakter dari entitas itu, tapi disitulah lu jadi belajar untuk menampung perbedaan dan juga perspektif-perspektif baru. Dan proses pengenalan ini itu juga gue terapkan terhadap inner world gue. Gue rasa ada dua elemen terbesar ya yang bisa gue temukan gitu di dalam kondisi internal gue secara spesifik ya, yaitu adalah elemen hati dan juga elemen pikiran. Nah, jadi gue mencoba untuk dengan sabar ya, membuka diri, memahami segala sensasi-sensasi ataupun juga pemikiran-pemikiran yang muncul, baik dari hati dan juga pikiran gue. Dan gue mencoba untuk memahami sebenarnya apa sih pikiran itu, fungsinya dia tuh apa sih, begitu pula juga dengan hati ya, menurut
ya istilahnya ini pandangan intuitif gue aja, apa sih sebenarnya hati itu gitu kan. Terus bagaimana sebenarnya relasi antar elemen ini, dan apa tanggung jawab yang harus gue emban untuk memastikan si dua elemen itu tetap bisa berjalan secara harmonis ya, secara selaras gitu di dalam dinamika inner world gue sebagai seorang manusia. Jadi intinya gue tuh mencoba untuk melatih ya dalam merespon diri gue sendiri secara seimbang gitu, baik untuk hati dan juga pikiran, dan mencoba untuk mendamaikan mereka berdua tuh ketika menghadapi berbagai macam persoalan di dunia kedua ataupun juga di dunia ketiga. Harus gue akui ya, kalau self-respect itu adalah sebuah perilaku yang bisa dibilang cukup jarang ya, atau masih mahal untuk ditemui di masyarakat Indonesia. Dan ini gue sampaikan dengan berat hati ya, dan merupakan pandangan personal gue ya terhadap masyarakat umum yang gue temui di kehidupan gue sehari-hari aja sih. Iya, kalau kita mau melihat ya di sejarah bangsa ini, kan memang di masa lalu kita pernah mengalami yang namanya dijajah gitu ya oleh bangsa-bangsa, khususnya bangsa barat gitu, bangsa Eropa, yang dimana banyak sekali propaganda yang diciptakan oleh bangsa-bangsa penjajah tersebut untuk benar-benar merendahkan ya martabat dari bangsa kita. Dan gue pikir warisan dari paradigma-paradigma yang mendegradasi itu justru masih tetap hidup ya hingga saat ini. Dan masih bisa kita lihat manifestasinya di dalam kehidupan sosial manusia Indonesia gitu kan. Dan gue pun juga adalah salah satu manusia yang mendownload ya atau menginherit itu tuh ke dalam pikiran gue sebelum gue memiliki kesadaran atas self respect ini nih. Ya istilahnya gue termasuk menjadi korban sekaligus ya pelakunya gitu. Jadi gue dulu nggak sadar bahwa banyak sekali warisan-warisan pola pikir gitu ya, narasi-narasi yang sebenarnya kalau mau ditarik ya fondasi dasarnya itu adalah inferioritas ya, atau rasa yang ingin terus merendahkan bangsa sendiri. Itu justru juga dulu tuh hidup subur ya dalam pikiran gue, dan gue juga menjadikan itu sebagai landasan untuk berperilaku nih terhadap sesama masyarakat Indonesia. Dan setelah gue memperoleh kesadaran atas inner world dan juga self respect ini, disitulah gue mulai sadar bahwa ini tuh salah ya, ini harus ada yang benar-benar berubah secara radikal. Dan gue meniatkan diri gue untuk memutus rantai inferioritas ini ya, dari at least ya bisa dimulai dari diri gue sendiri gitu. Karena tentunya setelah gue berkontemplasi selama bertahun-tahun, gue rasa tidak ada manusia yang bisa mencapai full potensialnya ya, apabila landasan hidupnya itu adalah ketidakpercayaan diri gitu. Gak mungkin ketika lu ingin merasa besar, tapi at the same time diri lu sendiri yang menarik lu untuk tetap berada di bawah ya. Dan kalau kita mau melihat ini dari lensa yang lebih luas atau lebih besar, gue rasa gak ada ya, kayaknya gak ada bangsa yang bisa besar gitu kalau kerjaannya adalah menginjak-injak ya jiwa dan juga esensi dirinya sendiri gitu kan.